Selamat datang sahabat ruang sunyi. Untuk kamu yang berzodiak Leo, ada energi yang perlahan mulai mendekat. Bukan dengan suara, tapi dengan kehadiran yang terasa hangat di sela-sela rutinitasmu. Mungkin akhir-akhir ini kamu merasakan ada sesuatu yang bergerak di balik kesibukan. Pertanyaan-pertanyaan kecil yang mulai muncul tanpa sebab. Bacaan ini hadir untuk membantu kamu melihat lebih jernih, menjawab yang selama ini mengambang, dan membimbing langkahmu tanpa terburu-buru. Tarik napas sejenak dan biarkan beban di pundakmu mengendap perlahan. Di sini, aku hanya menjadi saluran kecil, sementara kamu, semesta, dan Yang Maha Kuasa adalah bagian dari aliran yang sama. Ingat, ini adalah bacaan umum, ambil apa yang terasa dekat di hati dan abaikan yang tidak. Duduklah dengan nyaman karena kita akan memulai perjalanan ini bersama-sama. Kartu pertama, Seven of Pentacles. Dalam urusan hati, saat ini kamu berada di fase menunggu yang terasa samar. Ada kesabaran yang sedang diuji, seolah-olah kamu menanam benih dan belum melihat tunasnya muncul ke permukaan. Perasaanmu mungkin campur aduk antara harap dan ragu, karena situasi terasa berjalan lambat dan tidak memberikan kepastian yang kamu inginkan. Namun di balik ketenangan itu, ada gerakan halus yang sedang terjadi. Sesuatu yang tidak kasat mata namun nyata bergerak. Kamu mungkin merasakan ada yang berubah dalam cara seseorang memperlakukanmu, meskipun belum terucap dengan jelas. Biarkan dirimu berada dalam ketidakpastian ini tanpa memaksakan jawaban, karena proses justru sedang berlangsung di tempat yang tidak terlihat. Perlahan-lahan akan ada isyarat kecil yang muncul dari arah yang tidak kamu duga. Mungkin sebuah pesan singkat, tatapan yang sedikit lebih lama, perhatian pada hal-hal kecil yang sebelumnya terlewat. Bagi yang sedang sendiri, ini adalah saat untuk tidak memaksakan kehadiran, tapi membiarkan ruang kosong itu terisi dengan caranya sendiri. Seseorang mungkin mulai menunjukkan ketertarikan dengan cara yang halus, sementara hubungan yang sudah ada justru akan menemukan ritme baru yang lebih dewasa. Jangan buru-buru menafsirkan setiap gerakan sebagai tanda pasti. Nikmati proses mengenal ulang, karena disitulah kejutan kecil menunggu untuk ditemukan. Kartu kedua, Death. Di dunia pekerjaan, kamu mungkin saat ini sedang menghadapi situasi yang terasa berat atau bahkan membingungkan. Ada bagian dari rutinitasmu yang terasa seperti berjalan di tempat, atau mungkin kamu merasakan tekanan dari ekspektasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tugas-tugas terasa menumpuk, dan kamu mulai bertanya-tanya apakah semua ini masih sejalan dengan arah yang ingin kamu tuju. Namun jangan keliru, setiap kebuntuan sebenarnya menyimpan pelajaran berharga yang menunggu untuk dipahami. Kamu sedang berada di persimpangan yang tidak terlihat, dan apa yang terasa seperti kemacetan mungkin sebenarnya adalah saat yang tepat untuk berhenti sejenak dan menilai ulang langkahmu. Di balik semua itu, ada sebuah kesempatan menarik yang mulai merangkak mendekat. Tawaran atau informasi yang datang mungkin tampak sederhana di awal, tapi jika kamu mau menggali lebih dalam, kamu akan melihat potensi besar yang tersembunyi di dalamnya. Mungkin itu berupa proyek kecil yang bisa membuka pintu ke hal yang lebih besar, atau saran dari rekan yang tampak biasa tapi memiliki dampak jangka panjang. Jangan terburu-buru mengambil keputusan, tetapi juga jangan menutup mata terhadap hal-hal yang muncul di sekitarmu. Cermati setiap detail dengan tenang, karena di antara hal-hal kecil itulah pintu perubahan seringkali tersembunyi. Saatnya untuk percaya bahwa apa yang sekarang terasa seperti keraguan, kelak akan terlihat sebagai awal dari sesuatu yang baru. Kartu ketiga, The Star. Aliran keuanganmu saat ini sedang dalam masa transisi yang membutuhkan perhatian lebih dari biasanya. Ada ketidakteraturan yang mulai terasa, pemasukan dan pengeluaran seolah bergerak tanpa pola yang jelas, membuatmu kadang khawatir akan kestabilan yang selama ini kamu jaga. Namun bukan berarti situasi ini tidak bisa diperbaiki. Justru kesadaran akan ketidakteraturan ini adalah langkah awal yang paling penting. Kamu mulai menyadari bahwa ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang selama ini luput dari perhatian, tetapi perlahan-lahan mempengaruhi arus keuanganmu. Ini bukan saat untuk panik, tetapi untuk lebih dekat dengan catatan harian pengeluaranmu dan melihat dengan jujur kemana saja uang itu mengalir. Di tengah ketidakpastian ini, ada peluang yang mulai terbuka dari arah yang mungkin selama ini kamu abaikan. Sumber pemasukan tambahan atau cara baru dalam mengelola keuangan mungkin muncul dari ide sederhana yang selama ini kamu anggap sepele.
Bisa jadi ada tawaran kerja sampingan, peluang investasi kecil, atau bahkan perubahan pola belanja yang ternyata memberi ruang lebih dalam anggaranmu. Yang perlu kamu lakukan adalah membuka mata terhadap kemungkinan-kemungkinan itu dan tidak terpaku pada cara-cara lama. Mulailah dengan mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun. Kartu keempat, The Fool. Keberuntungan bukanlah sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit, tetapi lebih pada bagaimana kamu membaca tanda-tanda di sekitarmu. Mungkin ada kejadian di masa lalu yang terasa biasa, namun sebenarnya menyimpan benih perubahan yang baru sekarang mulai terlihat. Kamu mungkin ingat sebuah pertemuan singkat, pesan singkat yang tidak sengaja terbaca, atau ide yang tiba-tiba muncul di tengah malam. Semua itu bukanlah kebetulan semata. Titik balik seringkali datang dalam bentuk yang paling sederhana, dan orang yang memahaminya adalah mereka yang cukup hadir untuk melihatnya. Saat ini, kamu sedang berada dalam periode di mana hal-hal kecil itu mulai berkumpul menjadi sebuah pola yang lebih jelas. Kedepan, tetaplah peka terhadap apa yang muncul di sekitarmu tanpa perlu mencari-cari dengan sengaja. Kadang ide terbaik datang saat kamu sedang tidak terlalu berusaha menemukannya. Mungkin saat kamu berjalan tanpa tujuan, atau saat kamu duduk diam tanpa ponsel di tangan. Ada informasi atau pertemuan yang akan datang secara tidak terduga, dan meskipun terlihat kecil, itu bisa menjadi pintu masuk ke perubahan yang lebih berarti. Jangan abaikan bisikan kecil di dalam hati yang mengatakan, "Coba saja," atau "Lihat ke arah sana." Keberanian untuk menyambut hal baru tanpa terlalu banyak rencana akan membawamu ke tempat yang bahkan tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tindakan sekecil apapun yang diambil dari dorongan itu bisa menjadi langkah pertama dari perjalanan yang tak terduga. Kartu kelima, Five of Cups. Kesehatanmu saat ini membutuhkan perhatian pada keseimbangan antara aktivitas dan istirahat. Ada kecenderungan dalam dirimu untuk terus bergerak, terus memikirkan, dan terus menyelesaikan, seolah-olah berhenti adalah sebuah kemunduran. Namun tubuh dan pikiran memiliki batasnya sendiri, dan kamu mungkin mulai merasakan tanda-tanda kelelahan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mungkin itu berupa susah tidur, pikiran yang terasa kabur, atau bahkan perasaan cemas yang muncul tanpa sebab jelas. Semua itu adalah sinyal bahwa kamu perlu memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk sekadar bernapas tanpa beban. Bukan berarti kamu lemah, justru kesadaran akan kebutuhan ini adalah bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Mulailah dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang memberi ketenangan. Tidur cukup tanpa gangguan, waktu untuk diri sendiri di pagi hari, atau sekadar duduk diam menikmati secangkir teh tanpa memikirkan daftar tugas. Terkadang solusi untuk masalah yang terasa rumit justru datang saat kamu berhenti mencari-carinya dan membiarkan pikiranmu beristirahat. Istirahat bukanlah pengkhianatan terhadap produktivitas, melainkan cara untuk memulihkan energi agar kamu bisa kembali melihat segala sesuatu dengan lebih jernih. Saat kamu memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk diam, kamu akan menemukan bahwa banyak hal yang terasa berat ternyata lebih ringan dari yang kamu kira. Jangan tunggu sampai kelelahan itu menjadi terlalu dalam. Mulailah sekarang dari hal yang paling sederhana. Sampai di sini perjalanan kita sore ini. Saya ucapkan terima kasih karena kamu telah meluangkan waktu di ruang sunyi. Tujuh Pentacles mengajarkan kesabaran dalam asmara. Death membawa pesan perubahan dalam karier. The Star menerangi langkah keuanganmu. The Fool mengingatkan pada keberanian di jalan hidup. Dan Five of Cups menyentuh tentang menjaga keseimbangan dirimu. Semoga semua pesan ini menjadi teman perenungan, dan jika ada yang terasa dekat dengan hatimu, bawalah. Jika tidak, lepaskan dengan ringan. Jangan lupa untuk bergabung bersama Ruang Sunyi agar kita bisa bertemu lagi di pembacaan berikutnya. Sampai jumpa, dan semoga langkahmu selalu ditemani cahaya.